Kami berterima kasih kepadamu for gathering us in your name. karena Engkau Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama-sama di dalam We nama. come in the name of Jesus Kami datang di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus to ask you untuk memohon kepadamu saja for more mercy, supaya Engkau memberikan kami belas kasihan, deliver your people supaya Engkau membebaskan umatmu from every spirit of dari darkness, semua roh-roh jahat, roh kegelapan, from every spirit of dari serpents, semua roh yang mengikat kami, poverty, dari kemiskinan, sicknesses, Lord. dari segala jenis penyakit. Father, Bapa Surgawi, your hand is still available kami percaya tanganmu Tuhan selalu tersedia buat kami for your people. untuk jemaatmu ini. Release your grace Lepaskanlah anugerah belas kasihanmu, and great things biarlah perkara yang besar boleh terjadi malam ini upon your people. atas kami umatmu Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak. Church Shalom. Shalom gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Happy to see you again. Ya, sekali lagi ya saya ucapkan senang bertemu dengan Bapak Ibu semua. Some of the faces I have already seen last time when I've come. Saya sudah familiar melihat beberapa wajah karena saya sudah bertemu waktu kemarin. And some of them in the last meeting. Ya, saya melihat ya beberapa jemaat Tuhan yang sudah saya lihat waktu pertemuan terakhir. So nice to see you here again. Ya, jadi saya mengatakan senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekali lagi di tempat ini. How many of you are excited? Berapa banyak di antara kita yang suka cita malam ini? Okay. Oke. You know, I have a good news for you. Saudaraku, saudara tahu hari ini saya membawa kabar baik buat kita semua. Before entering into this church, Dan sebelum saya datang ke gereja ini, as I was, coming sedang di jalan bersama dengan pendeta, pastor's car, ya naik mobil itu hamba Tuhan, I saw some of you in my dream. ya saya melihat saudara jemaat Tuhan ada di dalam mimpi saya. I will tell you that later. Nanti saya katakan. And while worshiping, Ketika kita tadi menyembah Tuhan, I just now had a vision. saya juga mendapatkan sebuah penglihatan. I will tell you that also later. Nanti saya kasih tahu. But Tapi today, malam ini God is doing great things for you all. Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar di antara kita. He is going to lift you. Dia akan mengangkat saudara. He is going to deliver you Dia akan melepaskan Bapak Ibu from all the spirits dari semua roh-roh jahat yang mengikat, that has been lying yang sedang mengikat, yang sedang menunggangi saudara. since ages in your life. Sejak ya nenek moyang atau opung kita yang dahulu selama hidup ini. I know I'm excited Saya sekarang sukacita because what God showed me, karena Tuhan ya sudah mengatakan kepada saya, because what I see dan apa yang saya lihat is something amazing. ya luar biasa sekali. Great miracles are going to happen. Mujizat malam ini terjadi di tempat ini. Amen. Amin. Okay. Let's go to the word of the Lord. Mari kita baca firman Tuhan. Is anyone named Fatima here? Ada orang yang bernama Fatima di sini? Ada yang punya nama Fatima? Mary? Maria, Mary? Ada nama Maria? Coba ke tangan, coba tengok Om ini. Mary, raise your hand. Si Mary, oh si Mary lah, Mary. Boleh si Mary. How many are there? Ada di sana? Ada berapa orang nama Mary? Okay. Si Maria. Ada nama Maria sini kan? So let's go to the word of the Lord. Mari kita lihat firman Tuhan. Let's take 2 Kings 20 chapter verse 5. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang kelima.
Read from verse 5. Saya bacakan bagi saudara. 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. The good news to all of you is, Kabar baik bagi kita semua adalah Lord heard your prayers. Tuhan jawab doa kita. And God Dan Tuhan is going to answer you. akan menjawab doamu. Showering Dia akan mencurahkan with His anointing, dengan pengurapan, with His deliverance power, dengan kuasa pembebasan dan kelepasan, and with His healing power, dengan kuasa kesembuhan dari and Roh with His Kudus, blessings power. dan berkat kuasa akan turun atasnya. When King Ezekiel Ini adalah cerita ketika Raja Hizkia was sick, saat itu sedang sakit keras. Prophet Isaiah comes to Ezekiel Ya, Nabi Yesaya datang menemui Raja Hizkia. he sends a message. Dia katakan dengan sebuah pesan. He says, Ya, Yesaya mengatakan kepadanya, set everything's right, O king. ya, perbaikilah kerajaanmu, buatlah semuanya baik-baik saja. Whatever is your kingdom now, Sekarang apa yang terjadi dalam kerajaanmu ini, set that right now. aturlah semua, susunlah semua. Your time has come. Karena kau akan mati. You're going to die now. Waktumu sudah datang. Then Hezekiah was very sad. Raja Hizkia begitu sedih mendengarkan perkataan Nabi Yesaya. He was broken. Dia hancur di dalam hatinya. Then Kemudian Hezekiah turned to the Lord Hizkia berbalik. and he prayed. Berbalik ke atas tembok dan dia berdoa sungguh-sungguh. And he said, Dan dia berkata kepada Tuhan, Lord, Bapa, hear my prayer. tolong inilah doaku padamu. See what the good that I have done. Ingatlah Tuhan, ya kebaikan yang sudah aku perbuat kepadamu selama ini. I helped the society. Aku sudah membantu rakyatmu. I helped the poor. Aku menolong orang-orang miskin. I helped many Jews. Aku menolong orang Yahudi. I built many temples Dan aku sudah membangun rumah baik suci for you. untukmu Tuhan. Hear me, O Lord, Dengarkanlah aku Tuhan Yesus. and give me Tolong berikanlah kepadaku some time. ya, perpanjangan umur. Jangan sampai mati. King Ezekiel was praying to the Lord. Waktu itu Raja Hizkia menangis sesedih-sedihnya kepada He Tuhan. was asking. Dia sangat memohon kepada Tuhan. He was pleading to the Lord. Dia memohon habis-habisan kepada Tuhan. Because on this earth, Karena ya di kerajaannya di dunia itu, no one has a right karena tidak ada haknya, to suspend death. ya, tidak ada yang bisa di dunia ini yang menahan kematian. No one has a right Tidak ada orang yang berhak to bring back the life membuat orang hidup balik lagi. from the dead people. Ya, menghidupkan orang dari kematian. Tidak ada yang mampu. Only God has the right. Hanya Tuhan yang memiliki hak dan kuasa untuk itu. Because the Bible says Karena firman Tuhan mengatakan the life and death hidup dan mati are in the hands of the God. ada di tangan Tuhan. In his right hand, Di tangan kanannya he holds the life and death. dia memegang hidup dan mati seseorang. In his left hand, Di tangan kirinya he holds the blessings. dia pegang semua kekayaan hidup. If anything has to be done for Ezekiel, Jadi kalau ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan Raja Hizkia, it is only God who has to do it. itu hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Even Prophet Isaiah has no answer. Walaupun ya Nabi Yesaya, dia seorang nabi, tetapi dia tidak punya jawaban buat Raja Hizkia pada waktu itu. He just went to King Ezekiel Dan dia hanya datang bertemu, menjumpai Raja Hizkia itu pada to waktu just itu. give a message. Dia hanya memberitahukan apa yang akan terjadi padanya. He delivered the message Dia sampaikan apa kata firman. and he went back. Kemudian dia pulang. As he was going, Dan apa yang terjadi? the voice of the Lord came to Isaiah. Tiba-tiba sebelum keluar dia dari istana raja itu, tiba-tiba suara datang kepada ya Yesaya. God told to Prophet Isaiah,
Tuhan mengatakan kepada Nabi Yesaya, as he was stepping out of the door, ya ketika dia hampir melangkah keluar dari istana Hizkia itu, he was about to step, ya dia mau melangkah keluar, he heard a voice. dia dengarkan suara dari In Tuhan. the same way, Dengan cara yang sama, as I was about to step inside ketika kita masuk ke dalam, your church, ya ke dalam gereja kita, I heard the voice of the Lord. ya Yesaya seperti itulah. I- Telinga kita mendengarkan suara Tuhan. I saw the vision of the Lord, Dan saya juga melihat visi dari Tuhan. and I saw Dan saya melihat what God is going to do. apa yang akan Tuhan lakukan di tempat ini. Like how prophet Isaiah has heard the voice of the Lord, Sama seperti Nabi Yesaya mendengarkan firman Tuhan, then he turned back, dan kemudian dia berbalik. he said, Dia katakan kepada raja, "O king, "Oh Raja Hizkia, what have you done? apa yang sudah kau perbuat? Did you pray to the Lord? Apakah engkau berdoa kepada Tuhan? Here is the answer for you." Ini jawaban doamu." God is saying Yesus Tuhan to mengatakan all of you, kepada kita hari ini, today, ini malam ini, God is going to heal all of you. Tuhan akan menyembuhkan semua kita, God is going to deliver all of you membebaskan kita semua from all your pains. dari seluruh penderitaan yang kau alami. Your business will increase, Bisnismu akan meningkat, your job will increase, pekerjaanmu akan meningkat, your promotion will come. peningkatan dari Tuhan akan datang, You will see many more great things happening in dan your engkau life. akan melakukan perkara yang besar di dalam Yesus dalam seluruh hidupmu. All the things that you were waiting for Apa yang sedang kita nantikan is going to be released to you hari today. ini akan dilepaskan buat kita. Hallelujah. Haleluya. Prophet Isaiah turned back Nabi Yesaya berbalik, and he said to King Hezekiah, datang. Raja Hizkia, God has heard your prayers. Tuhan sudah mendengarkan doa keluh kesahmu. He removed death from you. Dia sudah menghapus kematian. He's going to heal you, Dia akan menyembuhkan engkau, and he's going to increase your life. dan dia akan menambah panjang umurmu. You know, some of you are suffering with spirit of death. Saya melihat ada di tempat ini anak Tuhan menderita ya roh kematian atau roh maut. You are not going to die. Hari ini saya katakan engkau tidak akan mati, tapi engkau akan hidup kembali. You are going to live, Engkau akan hidup kembali, and God is going to do dan Tuhan akan melakukannya malam ini. what He has done to King Apa Hezekiah. yang dia lakukan kepada Raja Hizkia? He heard your tears. Dia mendengar dan melihat tetesan air mata. He saw all of you, Tuhan melihat kita semua, how you were suffering, bagaimana keadaan hidupmu yang sedang merana, how you were struggling. bagaimana engkau berjuang dalam hidup. He saw each one of you. Tuhan melihat kita semua, Bapak Ibu. He saw where were you, Tuhan melihat di mana saja kita what berada, were you doing, apa yang kau kerjakan. who is troubling you, Ya, siapa yang membuat engkau who menderita, is giving you the pain, siapa yang membuatmu sakit-sakitan, who hurted you, siapa yang menyakiti hatimu, who mocked you, siapa yang mengejekmu, who put you to shame. siapa yang membuat engkau malu. He heard all those things. Tuhan sudah mendengar dan melihat semua penyakit penderitaanmu. And suddenly, Dan tiba-tiba sekejap mata, things are going to change in your life. hidupmu akan berubah. Your tears Air matamu are going to be the tears of joy. akan berubah menjadi sorak-sorak. Penyakitmu akan Tuhan angkat. King Hezekiah turned back. Sama seperti Raja Hizkia berbalik. He said, "Oh Lord, Dia berkata kepada Tuhan, I thank you aku bersyukur padamu. for giving me life." Terima kasih Tuhan, kau memberikan aku hidup panjang umur. And he thanked Prophet Dan dia Isaiah bersyukur berterima kasih kepada Nabi Yesaya for giving the good news. karena membawa kabar baik. Today, Malam ini many of you banyak di antara kita are going to turn back to the Lord semua akan berbalik kepada Tuhan and say, dan berkata, "Oh Lord, "Oh Bapa, oh Jesus, oh Tuhan Yesus, thank you terima kasih for healing me, karena kau telah menyembuhkanku malam ini. Terima kasih for Tuhan delivering me. telah membebaskan aku. Thank you Terima kasih for your grace upon my life." karena anugerah dan kasih-Mu untukku." Hallelujah. Haleluya. Church, this is a very, very, very good news to all of you. Saudaraku, ini adalah kabar yang sungguh-sungguh baik buat kita semua. Because I don't know you,
Saya tidak kenal saudara, saya tidak tahu persoalanmu. But in my dream, I saw your faces very Tapi clearly. dalam mimpiku, Tuhan taruh engkau ada di sana. You know what I saw? Saudara tahu apa yang saya lihat? As I was before entering into this premises, Jadi sebelum saya masuk ke tempat ini tadi, I saw this church. saya sudah lihat gereja ini. I saw around 10 to 15 people Saya melihat ada tadi 50 orang who are poor ya, yang miskin. and who have, very, what we call, they were not wearing proper clothes. Bahkan dia tidak mempunyai baju yang cantik. They were sick also. Ya, dia sakit-sakitan. And they were seeing me Dan dia melihat saya. as I was entering inside the Ya, church. waktu aku masuk ke dalam gereja ini, They were happily rejoicing. saya lihat di matanya ada sukacita dan kebahagiaan. Then I suddenly, Dan saya tiba-tiba bangun. as I entered into this church, Ya, waktu saya masuk gereja Tuhan ini, I saw some people here. saya lihat beberapa orang tadi. I was surprised. Saya terkejut. Then I said, God, Dan saya katakan, Tuhan, what are you going to do to them? apa yang mau kau lakukan malam ini buat mereka? Then this is the message. Dan inilah pesan dari Tuhan untuk kita. Psalm 6:2. Mazmur 6 ayat 2. Mazmur 6 ayat 2. Begini puji firman Tuhan. Psalm 6:2. Mazmur 6 ayat 2. Begini puji firman Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Then I prayed here. Dan kemudian saya berdoa di sini. I said, have mercy on us, O Lord, Saya bilang, Tuhan mohon belas kasihan. and let our prayers be heard. Biarlah doa kami Tuhan Engkau dengarkan malam ini. All whose bones were dry, Semua mereka bagaikan tulang-tulang kering itu, weak, yang lemah itu, broken, yang hancur, yang sakit hati, luka batin itu, see their pain, yang mereka menderita. and come to rescue them, Lord. Tolonglah Tuhan, datanglah, Now this- jamah dan sembuhkanlah At mereka. the end of the service, Dan nanti kita lihat di akhir ibadah. I want you all Saya mau semua kita make a note of the scripture. ya, buat ya garis bawahi firman Tuhan ini. Psalm 6:2. Ya, ingat firman Tuhan ini Mazmur 6 ayat 2. And we are all going to pray Dan kita akan berdoa semua. and ask the mercy of the Lord. Dan semua memohon, meminta ya belas kasihan dari Tuhan. Church, Saudaraku yang dikasih Tuhan, please understand, ya, tolong mengerti hal ini. we all are here today Kita yang hadir malam ini not because of our strength, bukan karena kekuatan kita, not because who we are, bukan karena siapa kita, not because we are capable people, bukan karena kita orang kaya, orang hebat, not because we are hardworking people, bukan karena kita orang pekerja keras, not because we are talented and gifted people, bukan karena kita bertalenta atau memiliki karunia, but because of God's mercy. tapi karena belas kasihan Tuhan Amen. saja. Right? Amin. How many of you believe that? Berapa banyak yang percaya bahwa hidup kita ini adalah anugerah saja? Very good. Puji Tuhan. You know, this morning, Saudara tahu pagi tadi, yesterday night, ya semalam, semalam, we almost had 3 meetings, ya kami memiliki 3 pertemuan and this is the 4th meeting. dan ini adalah pertemuan yang keempat. God has delivered so many people, Tuhan melakukan ya luar hal yang luar biasa. Jiwa-jiwa dilepaskan and so accurately, dan sangat tepat. He released His word, Ya dia sampaikan firman-Nya